Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Ida Farida Cheng MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Lalu Pak, salawat serta salam dipercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari analisis jurnal yang saya pilih, yaitu tentang Development of Analytical Thinking Ability and Attitudes for Science Learning of Grade Level Students for Science, Technology, Engineering, and Mathematics STEM Education in the Study of Stoichiometry yang ditulis oleh Pak Charles Knowlkay, Leonard Sukumek, dan Katra Pikestatz. Jurnal ini pada tahun 2016, vol 7, nomor 4, halaman 842 sampai 861. Dan terdapat juga link doinya. Baik, di sini ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah dari jurnal yang saya analisis itu, alasan si peneliti atau urgensinya itu, penelitian ini dilakukan untuk menanggapi penurunan minat dan keterlibatan siswa dalam bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Hal ini penting meningkatkan keterampilan berpikir analitis dan sikap positif terhadap pembelajaran sains adalah krusial gitu untuk kemajuan teknologi dan ilmiah di masa depan. Negara-negara, industri, dan berkembang memerlukan generasi yang mampu menguasai literasi STEM untuk bersaing secara global. Nah, latar belakang masalah ini yaitu pendidikan STEM telah terbukti meningkatkan persepsi siswa dan meningkatkan pendaftaran siswa dalam mata pelajaran STEM. Nah, di Thailand ini, penelitian ini dilakukan di sekolah yang berada di Thailand. Nah, metode pengajaran tradisional yang didominasi oleh guru masih dominan, menyebabkan rendahnya pemahaman siswa dalam kimia dan bidang STEM lainnya. Penelitian ini berfokus pada peningkatan kemampuan berpikir analitis dan sikap positif terhadap pembelajaran sains melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang terintegrasi dengan STEM. Nah, adapun masalah penelitian, yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama itu, apakah STM ini yang diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir analitis siswa kelas 11. Yang kedua, sejauh mana integrasi STEM dengan pembelajaran berbasis masalah meningkatkan sikap positif siswa terhadap pembelajaran sains. Nah, adapun tujuan penelitian ini untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan sikap positif siswa terhadap pembelajaran sains melalui integrasi pendidikan STEM dengan kegiatan pembelajaran berbasis masalah dalam studi stoikiometri. Nah, adapun hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, integrasi STEM dengan pembelajaran berbasis masalah akan meningkatkan kemampuan berpikir analitis siswa di kelas 11 dalam studi stoikiometri. Yang kedua, integrasi STEM dengan pembelajaran berbasis masalah akan meningkatkan sikap positif siswa kelas 11 terhadap pembelajaran sains. Kemudian ada metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian ini banyak ya. Yang pertama itu ada jenis metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan berdasarkan kerangka teori, Kemis dan MC Taggart dengan pendekatan PAOR, Plan, X, Observe, Reflex. Nah, kemudian ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini kepada
90 siswa kelas 11 di sekolah menengah di Narkom Tayok, Thailand. Nah, variabel penelitian yang pertama itu ada kemampuan berpikir analitis, kedua sikap terhadap pembelajaran sains. Adapun instrumen penelitian, nah instrumennya tuh tes pra dan pasca kemampuan berpikir analitis, tes sikap terhadap pembelajaran sains, observasi kelas, jurnal refleksi siswa, dan wawancara semi terstruktur. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes kemampuan berpikir secara pra dan pasca untuk mengukur peningkatan berpikir analitis. Tes sikap untuk mengukur perubahan sikap terhadap pembelajaran sains, observasi kelas untuk melihat interaksi dan keterlibatan siswa. Jurnal reflektif dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman siswa. Kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dengan dan uji T. Kemudian analisis kualitatif dengan pengkodean dan pengkategorian data dari observasi, jurnal, dan wawancara. Uh, kemudian, kemudian selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, yang pertama itu ada hasil. Yang pertama, kemampuan berpikir analitis. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan menggunakan uh, tes, prates, dan pasca tes. Nah, yang pertama itu ada kemampuan berpikir analitis. Dalam kemampuan berpikir analitis ini ada prates. Nah, jadi isi hasilnya tuh rata-rata skor kemampuan berpikir analitis siswa sebelum pembelajaran adalah 6,83 dari skor maksimal 30. Dengan eh, tidak ada siswa yang mencapai kriteria lulus. 70% dari total skor ya. Kemudian ada pasca tes. Nah, pasca tes ini rata-rata skor meningkat menjadi 22,93 dengan 79 siswa mencapai atau melampaui kriteria lulus. Skor pasca tes ini secara statistik lebih tinggi dibandingkan dengan skor prates pada tingkat signifikan 0,01. Yang kedua, prestasi dalam pembelajaran. Rata-rata dan simpangan baku pada prestasi siswa dalam setiap pembelajaran dapat dilihat ya. Yang pertama itu ada persamaan kimia. Rata-ratanya 9,10, simpangan bakunya 0,91, dan presentasi siswa lulusnya 96. Yang kedua ada pelajaran massa zat dalam reaksi kimia. Nah, rata-ratanya 8,14, simpangan bakunya tuh 1,25, dan presentase siswa lulusnya itu 70%. Yang ketiga ada volume gas dalam reaksi kimia. Rata-ratanya 7,67, simpangan bakunya 1,63, presentasi siswa lulusnya tuh 58, jadi kecil ya. Keempat, ada hubungan antara jumlah zat, rata-ratanya 7,52, simpangan bakunya 1,49, presentasi siswa lulusnya 49. Kelima, dari reagen pembatas 7,72 ya, rata-ratanya simpangan bakunya 1,42 dan presentasi siswa lulusnya 56. Yang terakhir ada persen hasilnya tuh rata-rata 8,03, timbangan bakunya 1,20 dan presentasi siswa lulusnya 73. Nah, yang ketiga itu ada sikap terhadap pembelajaran sains. Yang pertama yang prates rata-rata skor si siswanya adalah 98,37. Nah, untuk pasca tesnya rata-rata skor sikap meningkat menjadi 123,89 dengan peningkatan yang signifikan pada tingkat signifikan 0,01. Nah, kemudian selanjutnya ada pembahasan. Pada pembahasan ini yang pertama itu untuk kemampuan berpikir analisis tadi ya. Untuk yang peningkatan skor, kenaikan signifikan dalam skor pasca tes menunjukkan bahwa integrasi pendidikan STM dengan pembelajaran berbasis masalah secara efektif meningkatkan kemampuan berpikir analitis siswa. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut membantu siswanya mengembangkan keterampilan analitis yang diperlukan untuk mencapai konsep stoikiometris secara mendalam. Nah, kemudian untuk analisis kualitatif, observasi kelas, jurnal reflektif, dan wawancara resmi terstruktur menunjukkan bahwa siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi mereka itu dapat menghubungkan si teori dengan praktiknya pun dan dapat menunjukkan peningkatan dalam pemecahan masalah yang kompleks. Nah, yang kedua, untuk presentasi dalam setiap pembelajaran. Kinerja pembelajaran. Yang pertama itu ada kinerja pelajaran.
Nah, jadi rata-rata skor yang tinggi dalam pelajaran seperti persamaan kimia 9,10 dan Masajat dalam reaksi kimia 8,14 menunjukkan bahwa siswa dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar stoikiometri dengan baik. Namun, pembelajaran yang melibatkan perhitungan yang lebih rumit seperti hubungan antara jumlah zat memiliki presentasi siswa lulus yang lebih rendah gitu 49%, menunjukkan bahwa area ini memerlukan eh, perhatian lebih lanjut gitu, dapat ditinjau lebih lanjut. Nah, kemudian ada pembahasan tentang efektivitas metode PHWR ini ya. Jadi metode PHWR ini yang digunakan dalam pelajaran berbasis masalah membantu siswa dalam membangun pengetahuan mereka secara aktif dan konstruktif, konstruktif, meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep kimia yang kompleks. Yang ketiga itu ada pembahasan tentang sikap terhadap pembelajaran sains. Yang pertama ada peningkatan sikap positif. Peningkatan signifikan dalam skor sikap menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang diintegrasi dengan STEM tidak hanya meningkatkan si pemahaman kepada si siswanya, tetapi juga membuat mereka lebih tertarik dan termotivasi dalam pembelajaran sains. Sikap positif ini penting untuk memastikan keterlibatan jangka panjang dalam pendidikan STEM. Untuk selanjutnya ada pembelajaran aktif dan kolaboratif. Jadi kegiatan pembelajaran yang berfokus pada eksperimen langsung, diskusi kelompok, dan pembuatan proyek membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan interaktif. Jadi si siswanya tuh lebih bersemangat gitu ya. Beda dengan yang tidak ada eksperimennya langsung gitu. Dan diskusi kelompok. Jadi itu bisa menjadi si siswanya tuh bosan atau tidak paham dengan materi tersebut. Tapi kalau misalkan eksperimen langsung, ada diskusi kelompok, jadi dapat membantu si siswanya tuh terbawa ke hal yang lebih tahu. Oh, berarti begini ya gitu. Kalau misalkan eksperimennya langsung dapat dibuktikan. Dan si siswanya tuh lebih bersemangat untuk belajar dan merasa memiliki kontrol lebih besar terhadap pembelajaran mereka. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi integrasi pendidikan dengan pembelajaran berbasis masalah dapat eh, dalam studi stoikiometri terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan sikap positif terhadap pembelajaran sains. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penerapan lebih lanjut dari pendekatan STEM dalam pendidikan menengah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sains dan mempersiapkan siswa untuk tantangan abad ke-21. Nah, untuk selanjutnya ada komentar terhadap isi jurnal. Yang pertama ada pandangan terhadap si isi jurnal ini ya. Menurut saya pribadi, jurnal ini memberikan wawasan yang mendalam terhadap efektivitas pendidikan STEM dalam meningkatkan keterampilan berpikir analisis dan sikap positif terhadap sains. Yang kedua ada metodologi yang digunakan komprehensif dan hasilnya menunjukkan dampak positif yang signifikan pada siswa. Untuk selanjutnya ada kemanfaatan untuk penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini bisa menjadi dasar untuk menerapkan pendekatan STEM dalam konteks pendidikan lokal, khususnya dalam meningkatkan keterampilan berpikir analitis dan sikap terhadap sains. Dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan kurikulum dan strategi pembelajaran berbasis masalah di sekolah-sekolah menengah. Mungkin sekian presentasi dari atau presentasi dari saya untuk analisis jurnal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.